Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bimbel Pena Pelajar Bimbel Daring ala YouTube. Hari ini kita akan belajar Fisika SMA kelas 10 bab Dinamika Partikel bagian 3.0. Dan submateri yang akan kita bahas adalah aplikasi hukum Newton. Kita lanjutkan pembahasan kita pada materi kita sebelumnya, yaitu tentang aplikasi hukum Newton. Dan di video kita kali ini kita akan bahas 3 aplikasi hukum Newton. Aplikasi pertama yang akan kita bahas adalah benda bersentuhan di bidang datar. Nah, kalau kita perhatikan dari gambar, di sini ada benda 1, 2 dan 3 saling bersentuhan. Kemudian benda 1 diberikan gaya dorong sebesar F. Ya, arahnya ke kanan. Nah, karena benda 1 didorong oleh gaya sebesar F, maka benda 1 akan memberikan gaya aksi kepada benda 2. Ya, arahnya ke kanan, namanya F12. Kemudian benda 2 tentu akan memberikan gaya reaksi kepada benda 1 yang disebut dengan F21. Yang nilainya sama tetapi arahnya berlawanan. Jadi ini sesuai dengan hukum ketiga Newton, yaitu tentang aksi dan reaksi. Ya, dan karena benda 2 mendapatkan gaya dari benda 1, maka benda 2 juga akan memberikan gaya aksi kepada benda 3. Ya, yang disebut dengan F23. Dan benda 3 sebaliknya juga akan memberikan gaya reaksi kepada benda 2 yang disebut dengan F32. Ya, yang nilainya sama tapi arahnya juga berlawanan. Ya, jadi pasangan gaya aksi reaksi pada benda-benda ini, pada ketiga benda ini ada ada gaya F12 yang nilainya sama tapi arahnya berlawanan dengan F21. Ya, dan ada F23 yang nilainya sama dengan min F32. Jadi nilai F23 ya sama dengan F32 tapi arahnya berlawanan. Ya, dan gaya sepasang gaya ini dan sepasang gaya ini disebut dengan gaya kontak. Ya, jadi ini disebut dengan gaya kontak. Nah, apa itu gaya kontak? Jadi gaya kontak itu adalah gaya yang timbul ketika dua permukaan benda saling bersentuhan. Ya, tapi bukan permukaan benda dengan lintasan ya. Paham ya? Kalau permukaan benda yang saling bersentuhan itu yang ini, samping-sampingnya. Tapi kalau permukaan benda dengan permukaan lintasan berarti yang ini. Ini ya, dari ini permukaan arahnya ke atas. Kalau itu disebut gaya normal. Beda. Gaya kontak itu yang samping ini. Oke, paham ya? Nah, sekarang kalau bendanya ini kan udah dibilang permukaannya itu licin. Berarti kalau permukaan licin tidak ada gaya gesek. Nah, kalau nggak ada gaya gesek, kita kalau misalkan mau cari A-nya bisa langsung ya sesuai dengan hukum kedua Newton bahwa untuk mencari percepatan benda itu adalah sigma F dibagi dengan M. Nah, karena tidak ada gaya gesek, berarti langsung aja F-nya berarti hanya ada satu yang di sini. Kenapa? Karena F21 dan F12 ini saling meniadakan, ya kan? Kemudian F23 dengan F32 juga saling meniadakan. Jadi gaya yang bekerja hanya F dengan massa totalnya. Jadi massanya ketiganya kita jumlahin. Ini kalau permukaannya licin. Kalau permukaannya kasar berarti nanti sigma F-nya itu ya F. Jadi kalau ini dia licin kan langsung aja F dibagi dengan M total. Kalau dia kasar ada gaya gesek berarti nanti F kurang gaya gesek dibagi dengan massa total. Ya, kalau bendanya ada 3 berarti nanti gaya geseknya juga ada 3. Oke, sekarang kalau kita mau cari gaya kontak. Nah, gaya kontak kita mau tinjau dari benda yang mana nih? Misalkan kita tinjau dari benda 1. Kita buat ya benda 1. Kalau benda 1, maka kita perhatikan hanya benda satunya aja. Berarti ada gaya apa aja yang bekerja pada benda 1? Ini. Berarti kan hanya ada F dengan F12 atau F21. Ini yang seperti aku bilang tadi ya, saling meniadakan tapi ya kita cari nilainya dari sini.
Ya, berarti nanti sigma F sama dengan M kali A, hukum kedua Newton ya kan. F-nya, nah gaya yang bekerja di sini berarti ada F. Kita ambil salah satu, boleh F12 atau F21. Ya. Kita ambil yang F21 ya, karena nilainya kan sama. F21 sama dengan, nah kalau dia benda 1 berarti M-nya M1 dikali dengan A. Berarti kalau kita mau cari F21 itu sama dengan F, karena ini F21 pindah ke kanan jadi positif, berarti M1 kali A yang pindah, berarti kurang F1 kali A. Ini kalau kita tinjau dari benda 1. Sekarang kalau kita tinjau dari benda 2. Oke, kalau benda 2 berarti sigma F sama dengan M kali A. Berarti yang ada pada benda 2 gaya apa aja? Berarti ada F23 dengan F21. Berarti kita buat F23 kurang F21 sama dengan, berarti M-nya M2 kali A. Nah, F21 kita udah cari dari sini. Berarti kita yang mau kita cari di sini adalah F23. Berarti M2 kali A. Itu kalau mau cari dari benda 2. Nah, sekarang kalau kita mau cari dari benda 3. Benda 3 berarti gaya apa aja yang bekerja pada benda 3? Berarti hanya F23 atau F32, hanya satu buah gaya. Berarti kalau kita ambil F23 di sini udah, berarti tinggal F32 ya. F32 sama dengan berarti langsung M3 kali A. Inilah dia persamaan yang berlaku pada benda-benda ini. Ya, dimana F itu adalah gaya dorong satuannya Newton, F12, F21 gaya kontak, sampai F23, F32 itu namanya gaya kontak pada masing-masing benda ya kan. Kemudian M1 massa benda 1, M2 begitu juga, dan A adalah percepatan benda yang satuannya meter per sekon pangkat 2. Kita lanjutkan pada aplikasi berikutnya, yaitu benda dihubungkan tali di bidang datar. Nah, dari gambar terlihat ada benda 1, 2, dan 3 ditarik oleh gaya F pada benda 3 yang arahnya ke kanan. Benda ini dihubungkan dengan tali dan permukaan benda licin. Ya, di sini ada F. Nah, karena benda 3 ditarik oleh gaya sebesar F, maka benda 3 akan memberikan gaya aksi kepada benda 2. Ya, yang disebut dengan F32. Dan benda 2 akan memberikan gaya reaksi kepada benda 3 yang namanya F23. Kemudian benda 2 juga akan memberikan gaya aksi kepada benda 1 yang disebut dengan F21, dan benda 1 akan memberikan gaya reaksi sebesar F12 kepada benda 2. Ya, sama seperti materi kita sebelumnya bahwa nilai F12 ini sama dengan F21. Ya, di sini dia terjadi gaya aksi reaksi sesuai dengan hukum ketiga Newton. Jadi F12 sama dengan F21 tapi arahnya berlawanan. Kemudian F23 juga sama dengan F32 tetapi arahnya berlawanan. Dan di sini disimbolkan dengan T, tegangan tali. Timbulkan dengan T. Nah, kalau kita mau buat di sini T1 nggak masalah. Jadi untuk benda F12 sama dengan F21 sama dengan T1 boleh. Jadi di sini simbolnya diganti dengan T1. Di sini diganti dengan T2. Di sini disebut gaya tegangan tali. Kalau di materi kita sebelumnya kan namanya gaya kontak. Ya, kalau di sini namanya gaya tegangan tali. Nah, kalau kita mau cari nilai percepatannya, nah sama prosesnya seperti tadi, ya, bahwa untuk mencari percepatan itu adalah sigma F dibagi dengan M. Sesuai dengan hukum kedua Newton. Nah, karena bendanya ini permukaan bendanya licin, maka tidak ada gaya gesek yang berpengaruh, hanya ada gaya tariknya dibagi dengan massa total. Nah, kenapa ini tidak berpengaruh? Ya sama seperti tadi jawabannya ya, saling meniadakan. Kemudian kalau kita mau cari besar tegangan talinya, nah kita tinjau dari benda mana? Misalkan dari benda 1. Berarti pada benda 1 yang berpengaruh di sini ada gaya apa?
Ya, sesuai dengan hukum kedua dulu kita buat. Berarti M kali A. Nah, gaya yang bekerja di sini hanya tegangan tali yang pertama. Ya. Oke, berarti nilainya ya langsung T1 sama dengan M1 dikali dengan A. Nah, kalau kita mau tinjau benda 2, kita mau mencari T2, berarti persamaannya jadi gimana? Nah, ini kita buat benda 2, berarti sigma F sama dengan M kali A. Nah, gaya yang bekerja berarti ada T2 dan ada T1. Berarti di sini T2 kurang T1 sama dengan M-nya yang mana? M2 kali A. Kita mau cari apa? Nah, kalau kita mau cari T2, berarti ini kita pindahkan jadinya T1 tambah M2 kali A. Ya kan? Nah, kalau kita mau tinjau dari benda 3, berarti sigma F sama dengan M kali A. Nah, gaya apa aja yang bekerja? Kita lihat. Berarti ada F di sini, kemudian ada T2. Berarti F dikurang T2 sama dengan M3 kali A. Kita mau cari apa? Pasti kita mau cari T2. Berarti T2 pindahkan ke kanan, M3 kali A pindahkan ke kiri, maka T2 sama dengan F dikurang M3 dikali dengan A. Sekarang kita bahas contoh yang pertama. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika sistem bergerak, gaya gesekan antara balok dan lantai masing-masing sebesar 2 Newton dan percepatan benda 2 meter per sekon kuadrat. Tentukan besar gaya tegangan tali pada kedua balok tersebut. Oke, nggak ada namanya ya. Kita buat di sini M1, ini M2. Nah, sekarang kita buat apa aja nih, kasih tahu dari soalnya. Oke, yang pertama itu M1 2 kg, M2 3 kg, kemudian F sebesar 28 Newton, tapi ada sudutnya sebesar 60 derajat. Kemudian gaya gesek 1, benda 1 sama dengan gaya gesek pada benda 2 sebesar 2 Newton, dan percepatan benda 2 meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanya, tentukan gaya tegangan tali. Oke, bisa kita tinjau dari dua buah benda ya. Karena udah ada A-nya, berarti kita langsung aja tinjau pada benda 1 dulu yang gampang. Kenapa gampang? Karena hanya dipengaruhi oleh 1 buah gaya. 2 ya, karena ada gaya gesek, berarti 2 buah gaya. Oke, berarti di sini sigma F sama dengan M kali A. Oke, di sini ada gaya gesek nih. Oke, lupa ibu gambarnya. Nah, kalau dia ditarik ke kanan, maka gaya gesek arahnya ke kiri. Ya, di sini ada F1. Kemudian ini sama, juga ada gaya gesek yang ke kiri, F2 karena dipengaruhi oleh benda 2. Berarti di sini sigma F-nya itu adalah tegangan tali ke kanan dikurang F1. Nah, karena benda 1 berarti M1 kali A. Oke, berarti T dikurang F1-nya 2, M1-nya 2, A-nya juga 2. Maka T sama dengan 4 tambah 2 sama dengan 6 Newton. Nah, sekarang kita tinjau untuk benda 2. Benda 2. Nah, untuk benda 2 ada 3 buah gaya di sini. Ya, ada apa aja? Ya, kalau kita buat nggak cukup ya. Kita buat ini sigma F sama dengan M kali A. Berarti di sini ada F kosinus 60 derajat dikurang T dikurang F sama dengan M2 kali A. Nah, F-nya berapa? 28 dikali kosinus 60 setengah kurang T yang mau kita cari, F-nya 2 sama dengan M-nya 3 kali 2. 28 kali setengah berarti 14. 14 kurang 2, 16. Berarti kok 16 ya? 12 kurang T sama dengan 6. T-nya pindah ke kanan berarti positif, 12 kurang 6 jadinya 6 Newton. Sama ya. Nah, hasilnya memang harus sama ya, tapi dicari dengan 2 cara. Bagaimana dengan contoh soalnya? Paham ya? Kalau Anda belum paham, silakan tanyakan di kolom komentar.
Kalau sudah paham, silakan uji pemahaman Ananda dengan latihan yang pertama. Kita lanjutkan ke contoh kita yang kedua. 3 buah balok bermasa 2 kg, 3 kg, dan 4 kg saling bersentuhan. Kita buat dulu ya apa aja nih kasih tahu dari soal. Diketahui ada M1, M2, M3. 2 kg, 3 kg, 4 kg. Didorong dengan gaya F sebesar 18 Newton. Di atas permukaan kasar dengan koefisien gesek berarti mu-nya 0,1. Tentukan besar gaya kontak. Berarti yang ditanya adalah berarti boleh F berapa? 1, 2 dan F3, 2 ya. Kita cari, nah kita buat dulu nih. Oke, karena dia ada gaya gesek, koefisien gesek berarti ada gaya gesek ya. Nah kalau ini didorongnya ke kanan, ya ini kan ke kanan didorong berarti gaya gesek ke kiri. Berarti di sini nanti ada FK1, kemudian ada ini FK2, kemudian ada FK3. Berarti kita cari dulu ya nilai FK masing-masing. Jadi nggak bingung ya. Berarti untuk mencari FK1 itu adalah mu kali N1. Ya dimana N1 berarti mu kali M1 kali G. Nah mu-nya 0,1, M1 2, G-nya 10, maka dapat 2 Newton. Untuk mencari FK2 caranya sama, berarti mu kali M2 kali G2 ya. Mu-nya 0,1, M-nya 3, G-nya 10, maka dapat 3 Newton. Dan untuk mencari FK3 dengan cara yang sama, berarti tinggal kalikan 0,1 kali 4 kali 10, maka dapatnya 4 Newton. Setelah kita cari gaya gesek pada masing-masing benda, sekarang kita cari nilai percepatan benda, yaitu berarti A sama dengan sigma F dibagi dengan M. Ya, karena ada gaya gesek, berarti kita buatnya gimana? Berarti F dikurang FK1 dikurang FK2 dikurang FK3 dibagi dengan M-nya juga kita totalin, berarti M1 tambah M2 tambah M3. Sekarang kita masukkan nilainya. F-nya 18, FK1 2, 3, 4, 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 18 kurang 2 kurang 3 kurang 4 dapat 9, dibagi dengan 9 dapat 1 meter per sekon kuadrat. Nah sekarang barulah kita cari F21 atau F12 nya ya, karena nilainya sama. Kita tinjau dari benda mana? Misal kita mau tinjau dari benda 1. Oke, kita tinjau harus dari dua-dua benda ya, bukan salah satu. Oke, berarti sigma F sama dengan M kali A. Berarti F-nya itu adalah F dikurang FK 1 dikurang F21 sama dengan berarti M1 kali A. F-nya 18, FK1 2, F21 yang mau kita cari, M1-nya 2, A-nya dapat 1. Berarti 18 kurang 2, 16 kurang F21 sama dengan 2. Berarti F21 pindah ke kanan jadi positif, yang ini pindah ke kiri jadi dapat 14 Newton. Nah, kita udah dapat nih F21 sama dengan F12 sama dengan 14 Newton. Nah, sekarang kita tinjau benda 2 untuk mencari F32. Nah, karena F32 itu letaknya di paling ujung, berarti Ibu tinjau benda 3. Kok benda 2 ya? Ini benda 3. Berarti langsung aja dia, kalau benda 3 karena hanya ada benda 3 dengan gaya gesek, berarti hanya ada
F32 dikurang gaya geseknya F kecil ya, FK3 sama dengan M3 kali A. Berarti F32 dikurang FK3 nya 4 sama dengan 4 kali 1. Berarti F32 sama dengan 8 Newton. Berarti udah terjawab semua ya. Kita lanjutkan pada aplikasi kita yang terakhir, yaitu benda pada bidang miring. Nah, sebenarnya ada 5 kondisi untuk benda pada bidang miring. Tapi yang akan kita bahas hanya satu kondisi, yaitu benda pada bidang miring licin tanpa gaya luar. Nah, sebelum kita bahas detail, kita harus tahu dulu nih mana yang menjadi acuan pada sumbu X dan sumbu Y. Setelah itu kita uraikan gaya-gaya yang bekerja. Nah, yang menjadi acuan pada sumbu X berarti ini ya, pada permukaan benda. Jadi yang menjadi permukaan benda itu adalah sumbu X. Kemudian yang tegak lurus ini adalah sumbu Y-nya. Nah, setelah tahu barulah kita uraikan nih gaya apa aja yang bekerja. Sebelum kita uraikan, berarti di sini akan ada sudut, karena dia miring pasti ada sudut alfa. Kemudian di sini ada gaya yang arahnya menuju ke pusat bumi, namanya gaya benar, gaya berat. Ya, kemudian ada gaya yang arahnya tegak lurus dengan permukaan bidang sentuh, namanya gaya normal. Nah, kita perhatikan si W ini tidak berada pada sumbu X, tidak berada pada sumbu Y. Berarti harus kita perjelas arahnya ke X dan ke Y. Kita uraikan dia ke X, ya, berarti sepanjang ini sampai ke titik ini, inilah dia W arah sumbu Y kok X, ya. Kemudian kita uraikan kemari, berarti dari sini sampai kemari titiknya, berarti inilah dia W arah sumbu X. Ya, kalau di sini sudutnya alfa, berarti di sini dia juga alfa. Ya, berarti kita uraikan nih. Kita cari dulu berapa nilai X dan Y, berarti WX itu sama dengan, kalau di sini sudut, berarti ini namanya depan sudut. Berarti ini juga depan. Nah, kalau depan kita pakai sin, berarti di sini W sinus alfa. Dan untuk W pada sumbu Y, kalau ini depan berarti ini samping. Kalau samping kita pakai cos. Nah, setelah kita dapat dan kita uraikan, sekarang kita buat persamaan gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y dulu. Berarti sama dengan apa? Sama dengan 0. Kita gunakan hukum pertama Newton. Kenapa? Karena benda bergerak pada sumbu X, berarti pada sumbu Y sama dengan 0. Nah, gaya yang bekerja pada sumbu Y ada berapa? Berarti hanya ada N dan ada WY. Konsepnya atas positif, bawah negatif. Biar selalu ingat, berarti atasnya N dikurang W arah sumbu Y sama dengan 0. Berarti N sama dengan WY. Kalau mau diuraikan berarti W sinus alfa. Lanjut, kita cari pada sumbu X. Berarti sama dengan apa? M kali A. Kenapa? Karena kita gunakan hukum kedua, karena benda bergerak. Nah, gaya apa aja yang bekerja? Nah, karena permukaannya ini licin dan tidak ada gaya luar, berarti hanya ada WX. Berarti WX sama dengan M kali A. Kita mau cari apa? Kalau kita mau cari A, berarti WX dibagi dengan M. Kalau kita mau uraikan, boleh. Apa itu? Berarti M kali G, ya, W itu M kali G, kali kosinus alfa dibagi dengan M. Berarti kita bisa cari A-nya dari G kosinus alfa. Ya, jadi ini kita uraikan bergantung apa yang ditanya dari soal. Jadi kalau yang ditanya A, dapat G kosinus alfa. Mau cari N, itu W sinus alfa. Tuntas sudah pembahasan kita hari ini. Semoga Ananda paham dengan apa yang telah Ibu jelaskan. Kalau masih ada yang belum paham, silakan tanyakan di kolom komentar. Kalau sudah paham, silakan uji pemahaman Ananda dengan latihan yang kedua. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.